anak-anak, kaum remaja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Dalam terang Hari Raya Penampakan Tuhan, kita memandang Yesus Kristus sebagai terang bagi segala bangsa yang mempersatukan umat manusia dalam satu iman dan satu perutusan. Tema Hari Anak Misioner Sedunia tahun 2026 adalah One in Christ, United in Mission. Tema ini menegaskan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua dipersatukan dalam Kristus dan diutus bersama untuk mewartakan kasih-Nya. Bersama para Majus dari timur yang datang menyembah kanak-kanak Yesus, marilah kita membawa hati dan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183 dengan tema yang dipilih oleh Paus kita, di dalam Kristus, satu dalam Kristus, bersatu dalam tugas perutusan. Nah, ini adalah tema yang dipilih untuk tahun 2026. Harapan gereja kita yang telah disatukan melalui baptisan hendaknya berjalan bersama, bergandengan bersama, mengemban tugas dan amanah yang suci dari Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita mempersiapkan perayaan kita pada sore hari ini. Kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala dosa kita. Kita mohon pengampunannya agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Dalam perayaan ini kita persembahkan anak-anak misioner di seluruh dunia dengan tugas dan misi yang dipercayakan gereja kepada mereka. Semoga mereka boleh bertumbuh, berkembang dengan baik dalam iman akan Kristus. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang merindukan dukungan doa kita. Kita doakan keselamatan jiwa dari Oi Leong Hoat yang meninggal 3 tahun yang lalu. Juga anak Felicita Natalia Nona Tiara bersama saudara-saudari kita yang telah meninggal, kita persembahkan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dengan iman diantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja, mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala
sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah pengalaman kecil dalam tahun yang lalu, yang baru beberapa hari berlalu. Saya bersama dengan satu orang tua di atas mobil. Tiba-tiba orang tua ini bintang-bintang di langit begitu banyak. Tiba-tiba dia melirik keluar, memperhatikan di langit. Oh, besok hujan. Ya, dalam hati saya tertawa. Ini orang ini mimpi atau tidak? Karena begitu cerahnya itu langit, tiba-tiba dia mengatakan besok akan hujan.
saya tidak peduli dengan kata-katanya. Dan besoknya kita rencana untuk mengangkut material di mana jalan yang harus kita lalui belum ada pengerasan. Dan betul, sore hari hujan lebat. Sore hari hujan lebat. Tidak bisa kita buat apa-apa karena sudah penuh dengan lumpur. Lalu saya kembali sadar bahwa ternyata mata orang tua ini walaupun sudah rabun, tetapi dengan alam dia mampu melihat tanda-tanda alam. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Tiga Raja yang datang dari jauh, dari dikatakan dari timur, entah itu timur mana, apakah dari Flores kah, dari Papua kah, atau dari mana. Tapi dikatakan mereka datang dari timur untuk melihat Yesus yang baru lahir. Ini tiga raja. Tidak digambarkan tiga raja ini bersama dengan siapa, tetapi betul-betul hanya digambarkan atau diceritakan bahwa mereka itu tiga raja yang sebenarnya dalam Injil tidak disebut namanya, tetapi kemudian itu diperkenalkan dengan nama Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Nah, saya tiba di Andalas, ada tradisi dan di mana-mana ya ada tradisi pada pesta penampakan Tuhan, orang Katolik menggoreskan ya di atas palang pintu angka yang menunjukkan tahun dan juga singkatan dari ketiga orang ini yang sebenarnya selain singkatan nama orang tersebut juga mengungkapkan kerinduan orang Katolik dengan bahasa Christus mansionem benedicat, ya, yang artinya semoga Kristus memberkati rumah ini. Nah, jadi kita bukan hanya menggoreskan, tetapi kita punya doa semoga rumah Tuhan memberkati rumah ini. Nah, rumah kita yang diharapkan diberkati oleh Tuhan, tentu saja rumah yang paling utama adalah diri kita. Nah, karena itu tema yang diambil oleh Sri Paus untuk Hari Anak Misioner pada tahun ini, yakni kebersamaan dengan Kristus, artinya mengimani Kristus, bersatu dengan Kristus, mau tidak mau menggerakkan orang untuk menghayati tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagaimana yang telah kita dengarkan dari sabda Tuhan baik pada hari ini maupun pada hari-hari mendatang atau hari-hari sebelumnya, yakni menemukan apa yang sesungguhnya kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Kalau tiga raja itu jauh-jauh datang untuk mencari Yesus, itu mau menyimbolkan, mengingatkan kita sekalian bahwa Yesus datang itu untuk semua orang. Dan kita semua ingin menjumpai Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Maka pesan sabda Tuhan pada pesta penampakan Tuhan, kita merindukan semoga dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan selalu menampakkan dalam kehidupan kita apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau supaya kita buat, karena di sanalah kita menemukan terang yang sesungguhnya.
atau di dalam terang yaitu Allah, kita akan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk melakukan sesuatu yang benar yang akan membawa keselamatan kepada kita. Ditampilkan sosok yang lain, yaitu Herodes. Ya, Herodes ini pura-pura setelah dia mengetahui bahwa ini tiga raja mencari Yesus yang baru lahir, ingin juga ia datang kepada Yesus, tetapi tujuan Herodes jelas bahwa ia datang untuk membinasakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, dunia semakin menantang. Dunia semakin membuat manusia tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Kita perhatikan berita-berita. Ya. Anak tidak kenal lagi orang tua tidak kenal lagi anak. Tetapi segala macam kejahatan yang adalah upaya tindakan dalam kegelapan semakin merajalela. Tadi Pak William mengatakan kalau ada orang yang melakukan ini jelas tindakannya begini-begini. Tetapi semakin banyak aturan, ya semakin manusia juga berulah. Ya, di penghujung tahun 2025 kita prihatin dengan peristiwa di Sumatera. Nah, itu ulahnya siapa? Kayu gelondongan itu tidak mungkin petani-petani yang kecil yang melakukan hal ini. Tetapi pasti orang-orang berduit. Nah, saya mengalami ketika di Masamba. Masamba itu rumah-rumah tertimbun material yang setelah diselidiki siapa pelakunya di dalam adalah orang-orang berduit. Dan kenapa pemerintah diam? Nah, dan di beberapa tempat, kebetulan saya cukup lama berkecimpung di kegiatan tanggap darurat. Dalam musibah-musibah jadi berhadapan dengan realitas, dengan pengalaman-pengalaman entah itu ya musibah tanah longsor, entah itu musibah banjir, bandang dan sebagainya. Ya, itu sudah banyak saya alami. Bahkan saya pernah mengatakan ketika terjadi banjir bandang longsor di daerah Mambi, Sulawesi Barat, lalu saya diutus oleh bupati ke sana mengatakan pastor yang ke sana karena kami takut ke sana. Mereka sangat marah kepada kami. Kalau pastor itu kan tidak perlu takut karena tidak ada istri, tidak ada anak. Nah, dan sungguh luar biasa. Orang sudah menderita, orang sudah kelaparan, tetapi masih ada aparat desa yang mengatakan, pastor kami punya daerah kena juga musibah. Di mata saya mengatakan, Bapak ini memperjuangkan manusia yang kelaparan atau memperjuangkan diri Anda sendiri? Saya ini Pak tiap tahun lalu lalang di wilayah ini. Dan saya baru dari sana tidak ada ya musibah di sana. Tetapi Bapak ngotot ya, dan saya harus mengatakan di depan para pejabat ini bahwa itu tidak benar. Dan mengatakan pastor ini kurang ajar. Saya mohon maaf, pastor tidak ada yang kurang ajar. Kalau Anda mau mengatakan Nathan kurang ajar, siap saya terima. Tapi kalau Anda mengatakan pastor kurang ajar, mohon maaf,
orang Katolik akan marah. Tetapi karena ada bupati, waktu itu bupati mengatakan cukup. Ya, saya sebagai pemerintah, saya dengar apa yang dikatakan pastor. Nah, inilah realitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang tentu saja bukan doa kita di tahun 2026 ini. Tetapi doa kita semoga sekalipun semakin banyak tantangan dalam kehidupan ini, kita semakin berusaha bersatu dengan Kristus, dan bersama dengan Kristus kita dimampukan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh membawa berkat di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusan-Nya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Help Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawabnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani di tempat ini, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan
telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini, dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus setia melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang tentunya merindukan semoga dalam perjalanan di tahun 2026 ini yang bertepatan dengan pesta penampakan Tuhan kepada 3 raja dari timur, kami semua merindukan semoga sebagaimana 3 raja dari timur berusaha mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kami mohon kepadamu ya Allah, tuntunlah kami agar kami senantiasa pula berani untuk mencari dan menemukan Engkau bersama kehendak-Mu di dalam kehidupan ini dan menghayatinya dengan baik dan benar, sehingga di muka bumi ini apa yang Tuhan rindukan, yakni kedamaian, boleh kami hidupi, boleh kami wartakan, dan juga boleh kami hayati bersama dengan saudara-saudari kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, almarhum De Leong Hoat, Felicita Natalia Nona Tiara, bersama saudara-saudari kami yang lain yang telah Engkau panggil, almarhum Petrus Angkat, Niko Dedek, Magdalena Laus, Daniel Bahang, Henrikus Sata, Alex Bero, Martina Anung, Petrus Kasih, Mama Namu. Ya Tuhan, anugerahkanlah keselamatan kepada hamba-hamba-Mu ini, berkat kemurahan hati-Mu, dan berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa harapan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah hati dan harapan kami yang masih bersiara untuk kembali kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sekadar informasi, kolekte hari ini diperuntukkan untuk karya misi di seluruh muka bumi ini. Terima
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang disorahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudariku yang terkasih, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai dan pengharapan dimanapun kami berada. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 4 Januari 2026. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Supersemar Salata pengumuman yang pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Yang ketiga, THS-THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat paroki. Yang keempat, Misa Syukur Lansia BKLBM akan diadakan pada hari Sabtu 10 Januari 2026 pukul 10 pagi di Kapel Gereja Lantai 2. Mari kita hadir bersama untuk kebersamaan kita. Sesudah misa dilanjutkan dengan ramah tamah. Mohon membawa tumbler air minum. Yang kelima, pengumuman kolekte. Kolekte gereja misa tanggal 27 Desember 2025 sebesar Rp4.009.000. Kolekte gereja misa pertama tanggal 28 Desember 2025 sebesar Rp3.686.000. Kolekte gereja misa kedua sebesar Rp5.914.000. Kolekte gereja misa ketiga sebesar Rp4.145.000. Aksi Advent sebesar Rp4.277.100. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.091.000. Sumbangan dari Hendra Kusuma dan Novitatan sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Satu dua tambahan pengumuman. Yang pertama, masih ada kolekte perkawinan di saya karena belum diserahkan kepada bendahara sehingga belum dibukukan, sehingga belum masuk dalam pengumuman pada minggu ini. Itu Rp1.513.000 ya.
Nanti minggu depan masih akan diumumkan. Lalu yang kedua, meneruskan penyampaian dari Sekretaris Keuskupan bahwa pada tanggal 6 Januari 2026 ini akan diadakan penutupan Porta Sancta di Keuskupan kita, Keuskupan Agung Makassar, yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup pada jam 9 pagi. Seluruh imam biarawati diundang, juga seluruh umat yang ingin dan mau ikut dalam perayaan penutupan ini, kita semua diundang. Akan mendapatkan indulgensi dari Paus lewat Bapak Uskup pada saat penutupan. Saya kira baik menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu tambahan pengumuman sekaligus kami bertiga pastor di Paroki Kristus Raja Andalas ini, siapa tahu ada yang belum datang pada hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah sekaligus membuka tahun baru 2026. Saya bersama dengan Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua, seluruh umat, dan semua yang hadir dalam perayaan pada kesempatan ini. Moga-moga semangat damai dan terang cahaya Kristus yang kita rayakan di dalam perayaan Natal di tahun 2025 semakin menerangi langkah kita menapaki perjalanan hidup di tahun 2026. Sehingga apa yang kita harapkan sungguh-sungguh boleh menjadi sesuatu yang semakin membuat kita hidup lebih baik di masa akan datang. Dan sekaligus mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, baik yang kami buat secara pribadi maupun sebagai pelayan di Paroki Kristus Raja Andalas. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan mohon maaf atas hal itu. Mungkin saja kami tidak sengaja, dan mari kita saling memperhatikan, saling mendoakan dan saling mengingatkan. Moga-moga langkah kita di tahun 2026 semakin terberkati oleh Tuhan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, sekedar mengingatkan bahwa di belakang masih ada kapur yang boleh dibawa ke rumah. Ada doanya di sana, silakan digunakan untuk hari ini. Kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang menampakkan Yesus kepada semua bangsa melalui cahaya bintang menjadikan hatimu penuh iman dan sukacita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Amin. Semoga Yesus Kristus yang disambut dengan persembahan oleh para Majus mengajar kamu untuk berbagi melalui doa derma dan perbuatan baik, agar kasih-Nya dirasakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Amin. Semoga Roh Kudus menyalakan terang misi dalam hatimu, agar kamu menjadi sahabat bagi sesama, pembawa damai dan pewarta kasih Tuhan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kamu berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.